kamu Nabila, apa kabar? Berarti jawabnya apa? Siapa yang masih ingat? Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kalau kakak Mona bilang apa kabar? Berarti luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kakak ulang. Salam adik-adik. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Saatnya kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya dulu, bisa nggak saya minta adik-adik maju ke depan supaya kakak juga semangat? Bisa nggak? Ya, kita isi dulu kursi-kursi yang kosong. Depan. Ayo, Lala, ayo. Jangan di belakang. Di depan itu masih ada kosong. Ya, supaya kamu dan juga bisa semangat. Ayo. Depan. Mantap. Ada? Natasha. Ini Mas Jun. Oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Ciao adik-adik. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Ciao adik-adik. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, masih semangat? Masih. Oke, masih ingat tepuk semangat? Masih. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Aku kasih semangat buat temannya. Ya. Supaya temannya juga semangat. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk semangat kepada teman-teman kita supaya hari ini kita semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Oke, mari kita tepuk semangat. Semangat. Oke, cari teman yang beda. Ya, tadi sudah ya. Cari teman yang beda ya. Kakak Sasa cari teman yang beda. Ya. Oke. Satu, tepuk semangat. Semangat. Kakak-kakak, semangat dong. Iya. Oke. Sekarang kita akan memulaikan ibadah kita. Karena sudah semangat semuanya, mari kita fokus untuk ibadah. Oke. Mari kita nyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Nanti doa pembukaan saya minta sama kakak Natasha. Bisa ya? Bisa. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat.
ada yang merasa sedih. Kenapa sedih? Kita harus gembira. Kenapa kita? Karena Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat. Oke, mari kita sekali lagi nyanyi. Hati yang gembira adalah obat. Apa itu coba? Seperti obat hati yang senang. Senyum. Tapi semua patah berikan Tuhan. Hati gembira. Hati yang gembira. Tuhan senang. Oke. Tadi untuk berdoa. Oke, amin. Oke, thank you. Terima kasih. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi, bulan ini kita sudah belajar tentang orang-orang yang hebat dalam tokoh Alkitab. Nah, adik-adik pasti nanti ada pahlawan yang paling hebat dari semuanya. Hebat dari Spider-Man, hebat daripada siapa yang kita belajar pertama? Musa. Hebat daripada siapa lagi? Yusuf. Kita belajar tentang Yusuf. Siapa lagi? Gideon. Dan terakhir hari Minggu yang lalu kita belajar tentang Esther, Ratu. Nah, nanti Ibu Jenny akan kasih tahu siapa pahlawan yang paling hebat. Jadi semuanya pahlawan itu hebat. Tapi di atas itu ada yang paling hebat. Siapakah dia? Nanti kita belajar. Sebelumnya mari kita bernyanyi Romo yang hidup penting. Mari kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Romo yang hidup penuh dalam mengalir dalam jiwaku. Jiwaku tak
Baik, sebelum kita masuk dalam cerita firman Tuhan, saya minta Kak Seris untuk pimpin kita dalam doa. Amin. Terima kasih Kak Seris. Nah, adik-adik, shalom semuanya. Shalom. Siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Ya. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Kak Mona tadi, bahwa beberapa minggu berturut-turut kita membahas tentang beberapa pahlawan di dalam Alkitab. Minggu pertama kita bahas yang namanya Musa. Minggu kedua kita sudah bahas siapa? Yusuf. Minggu ketiga siapa? Gideon. Dan minggu kemarin kita bahas tentang seorang ratu yang menjadi pahlawan bagi bangsanya, yaitu Ratu Esther. Dan hari ini adik-adik kita akan bahas tentang seorang pahlawan yang jauh lebih kuat dari semua pahlawan yang sudah disampaikan, yang sudah kita dengarkan beberapa minggu yang lalu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa yang masih ingat dulu ayat firman Tuhan minggu yang lalu? Kakak mau ingatkan nih firman Tuhan minggu lalu. Siapa yang sudah hafal, siapa yang sudah ingat, bisa bisa dibacakan di depan ini, bisa disebutkan di depan ini. Ada yang sudah hafal? Ada hadiah tuh. Kita udah siapkan hadiah untuk satu orang yang bisa membaca firman Tuhan atau ayat hafalan minggu yang lalu. Yang sudah menghafal. Yang sudah menghafal. Ayo. Yuk. Komentar udah belum? Belum. Ada hadiah loh. Ada hadiah loh untuk yang sudah hafal firman Tuhan minggu yang lalu. Kak Seris, sudah hafal belum? Belum. Fael, udah hafal firman Tuhan belum? Udah. Udah ya? Tapi belum bisa sebut ya? Ayo, ada hadiah loh. Ayo. Oh, enggak ada. Rafael. Belum hafal. Ya. Rafael sudah hafal. Sudah hafal tapi sulit sebutkan. Masih belum bisa. Ayo. Aku. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Oke, nggak ada ya? Iya. Berarti masih belum hafal ayat firman Tuhan minggu yang lalu. Nah, baik, sebelum kakak lanjut cerita, nah, untuk hadiahnya nanti kakak akan pilih bagi adik-adik yang akan bisa menjawab satu pertanyaan di akhir cerita firman Tuhan. Dan kemudian satu lagi hadiah untuk adik-adik sepanjang cerita firman Tuhan, duduk tenang diam mendengarkan firman Tuhan. Ya, nanti kakak akan berikan kedua hadiah itu bagi yang pertama yang bisa jawab pertanyaan, satu pertanyaan di akhir daripada cerita firman Tuhan. Dan yang kedua, bagi adik-adik selama pemberitaan firman Tuhan, cerita firman Tuhan, adik-adik duduk tenang, diam mendengarkan firman Tuhan. Jadi ingat ya, ada dua hadiah untuk adik-adik hari ini. Nah baik, hari ini kita akan belajar tentang seorang pahlawan yang luar biasa di dalam Alkitab, yang lebih luar biasa dari keempat pahlawan yang sudah kita dengarkan minggu-minggu yang lalu. Siapa namanya? Pahlawan siapa namanya? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah hari ini adik-adik kita akan berbicara tentang Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Next. Ya, kita harus tahu bahwa kasih adalah perasaan sayang atau cinta kepada orang lain. Nah, mengasihi berarti sayang, cinta kepada orang lain. Kita mengasihi siapa saja. Kita mengasihi misalnya orang tua kita. Next.
Ya, kita mengasihi orang tua. Siapa di sini yang mengasihi orang tua? Siapa yang sayang papa mama? Semuanya pinter. Kemudian kita juga harus bisa mengasihi kakak kita, adik kita, abang kita. Ya kan? Siapa yang punya kakak di sini? Saya. Punya kakak? Ya, yang punya adik? Siapa punya adik? Ya, siapa yang nggak punya kakak, nggak punya adik siapa? Ladies, ya. Kemudian kita juga harus mengasihi teman, mengasihi guru dan sesama. Nah, adik-adik, mengasihi orang tua berarti kita harus hormat kepada orang tua. Kita harus menyatakan kasih kita melalui taat kepada orang tua. Kita nggak boleh melawan orang tua. Kita juga nggak boleh marah-marah sama orang tua. Kalau kita dinasihatin, kita harus dengar. Itu bukti bahwa kita mengasihi orang tua. Mengasihi kakak atau adik bagaimana? Kita nggak boleh berantem. Kita nggak boleh saling ngerebut pakaian, ya kan? Kita nggak boleh pelit sama makanan. Nah, bagaimana mengasihi teman? Bagaimana mengasihi guru? Kita harus berteman. Kita harus bersahabat. Kita harus berbagi makanan kalau ada. Kita harus menolong kalau misalnya ada teman kita yang kecelakaan dan lain sebagainya. Atau misalnya dia nggak punya pulpen, dia nggak punya pensil, kita bantu. Bagaimana mengasihi guru? Kita hormat sama guru, kita mengerjakan PR, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kita. Next. Nah, begitu juga kita kepada Tuhan Yesus. Nah, kita harus juga mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus juga mengasihi kita, sangat mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, maka kita juga harusnya mengasihi Yesus dalam hidup kita. Nah, mengasihi Tuhan Yesus berarti kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Oke? Halo. Mengasihi Tuhan Yesus dengan cara apa? Mengasihi Yesus dengan cara memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian bagaimana lagi kita mengasihi Tuhan Yesus? Dengan cara membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Lalu apa lagi yang kita lakukan? Bukti bahwa kita mengasihi Yesus? Kita rajin berdoa. Ini semua bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita harus mau beribadah kepada Dia. Nah, Allah berbicara melalui firman Tuhan. Nah, di mana sebelum disusunnya Alkitab, para rasul menulis surat kepada jemaat dengan pimpinan Roh Kudus untuk menyebarkan ajaran tentang Allah. Ajaran apa? Ajaran tentang kasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia mengasihi umat manusia. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Ayo, Kak Seris baca 1 Yohanes 4 ayat 7. Gak kelihatan? Oke. Siapa yang bisa? Ladies? Bisa? Besar suaranya sayang. Saudara-saudaraku yang mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, inilah yang diajarkan oleh rasul-rasul tentang Allah, yaitu tentang kasih daripada Allah untuk orang-orang yang ada di
di dunia, mengasihi semua manusia. Next. Nah, Yohanes menyatakan bahwa kita harus mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Bagaimana cara Allah mengasihi kita? Yaitu dengan mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus, untuk menebus manusia dari dosa. Dosa itu apa? Ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis dosa? Michael? Perbuatan yang tidak baik. Benar, misalnya mencuri. Oke, ada lagi? Ini melawan orang tua. Kaseris? Berbohong, benar. Kak Natasha? Perbuatan dosa, jenis-jenis dosa. Selain mencuri, berbohong, melawan orang tua, apalagi? Hah? Menuduh. Benar, menuduh orang yang tidak benar. Itu juga dosa. Ayo. Kak siapa nih? Kak Ladies. Apalagi yang disebutkan dengan dosa? Jenis-jenis dosa, apalagi? Tadi udah disebut ya, ada melawan orang tua, berbohong, mencuri, menuduh orang lain. Kak Gladys, apa lagi? Ayo, pasti bisa. Ayo. Apa lagi ya? Mengucapkan kata-kata kotor, itu dosa bukan? Dosa dong. Apalagi Kak? Ini Kak siapa nih? Membunuh, benar. Siapa namanya? Kak Sasa, sorry, and forget. yang Sasa di Lalu apa lagi? Katanya membunuh, apa lagi? Dosa. Udah berbohong. Selain dari itu, harus menyayangi orang tua. itu harus menyayangi orang tua. Itu perbuatan yang baik, benar. Ini yang tidak baik nih, yang jelek nih. Ribut saat ibadah. Nah, ribut saat ibadah itu dosa ya? Dosa nggak menghormati Tuhan. Ada lagi Pak? Yang berdosa. Apa misalnya? Apalagi ayo. Mencubit teman. Menyontek. Itu juga dosa. Menyontek saat ujian itu juga dosa ya. Nah, jadi itu semua adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Sehingga Yesus Kristus mau menebus dosa-dosa itu. Amin ya? Amin. Nah, ibaratnya seperti ini nih. Ini ya. Ini ada tisu putih nih. Ya kan? Ada tisu. Ini tisu ini awalnya bagus, bener nggak? Bagus ya, bagus. Dia nggak ada, dia putih, dia nggak ada kerutannya. Ini kan lipatan karena terlipat ya. Oke, nah tisu ini ibarat manusia yang tidak berdosa. Tetapi lama-lama manusia jatuh ke dalam dosa. Tadi dikatakan ada apa? Melawan orang tua. Waduh, jadi jelek gak tisunya? Jelek. Ada berbohong dia. Kemudian mencuri. Apalagi tadi? Membunuh. Memfitnah. Apalagi? Tisunya hancur. Kurang ajar sama orang tua. Kurang ajar sama orang tua. Ingat, durhaka ini. Benar. Apalagi? Nyontek, betul. Apalagi? Dosa apa lagi? Membunuh, ngejelekin teman, Mencubitin teman. mencuri apa? Mencubit teman, pinter. Apalagi? Gosip, apalagi? Menyontek. Menyontek, apalagi?
Mengejek itu dosa juga itu. Apalagi membuli teman. Siapa yang suka bully sini? Gak ada ya? Oke, apa lagi? Apa tadi? Apa lagi ada, Mak? Melawan orang tua, benar. Apa lagi? Memaki ya. Mengucapkan kata-kata kotor. Berbohong enggak? Berbohong udah. Ya, apa lagi? Apa lagi? Apa ini? Nyontek di kelas. Nyontek di kelas sudah tadi ya. Nyontek di kelas. Apa lagi? Tidur di kelas. Tidur di kelas langsung aja. Waduh, apa lagi? Tisunya hancur dong. Hancur tisunya, guys. Aduh, tisunya sudah hancur. Tisunya sudah hancur. Tak bagus lagi kan? Ini dosa ini. Sudah hancur. Manusia sudah berdosa, sudah hancur, sudah berantakan, hidupnya kacau karena dosa. Tetapi adik-adik, ya, Bagaimana memperbaikinya? bagaimana memperbaikinya? Yaitu dengan cara Allah mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus, untuk menebus manusia dari dosa. Dengan cara apa? Next one. Dengan cara apa? Dengan cara Yesus disalib menunjukkan bahwa Ia mengasihi manusia. Dosa manusia tadi kembali dipulihkan. Manusia dibersihkan dari dosa sehingga dia adik-adik menjadi pulih. Manusia menjadi pulih, Kenapa bisa? dibersihkan dari dosa, disucikan oleh Yesus Kristus. Nah, dia menjadi pulih kembali. Tadi sudah disobek kok bisa? Tadi manusia hancur ya, Iya. hancur dari dosa. Nah, sekarang ketika Yesus Kristus disalibkan untuk menunjukkan bahwa dia begitu mengasihi manusia, maka dia menebus segala dosa manusia itu, memulihkan manusia itu, sehingga manusia menjadi bersih kembali. Akhirnya manusia dapat berdamai dengan Allah. Next go. Nah, adik-adik, jadi Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Bukti Allah bahwa Dia mengasihi kita di sini dikatakan, ayo Kak Natasha, siapa nih? Kak siapa? Ladies. Bukti Allah bahwa Dia mengasihi manusia apa? Baca Kak. Yang pertama. Nah benar. Allah menyebut kita sahabat, bukan hamba. Allah mengasihi kita dengan bukti bahwa kita aja disebutkan sahabat, bukan sebagai hamba. Hamba itu apa? Yang paling rendah. Kemudian yang kedua, ayo, siapa nih kakak? Siapa nih namanya? Evelyn. Sorry, lupa. Nih, yang kedua. Baca. Iya, dibaca. Percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Bukti Allah mengasihi kita, Dia menyediakan kepada kita hidup yang kekal. Amin ya. Amin. Oke. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, begitulah kasih Allah kepada kita. Melalui Yesus Kristus, kita ditebus dari segala dosa-dosa kita. Itulah pahlawan yang sejati. Dia mati di atas kayu salib hanya demi kita manusia yang berdosa. Sakit tidak disalib. Sakit, sangat sakit. Bahkan sebelum disalib itu, Yesus pastinya dipukulin, dicambuk, ya kan? Yang penting menyakitkan. Sehingga ketika disalibkan, dia dipaku lagi tangannya, kedua tangannya dipaku dan kakinya juga
dipaku, makin menderita, dan akhirnya mati. Yesus Kristus mati. Demi siapa? Demi dosa-dosa kita. Dia mau membersihkan kita dari dosa. Dia mau supaya kita semua masuk surga. Siapa pahlawan sejati? Tuhan Yesus Kristus. Oke, next go. Nah, ayat hafalan minggu depan, dengerin. Ayat hafalan untuk minggu depan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Oke, 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi ya, ayat hafalan kita minggu depan dihafal. Kalau ada yang bisa hafal minggu depan, kita berikan apa Kak Mona? hadiahnya. Kita akan berikan hadiah. Oke. 1, 2, kita mulai dari sini ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 sampai seterusnya. 1, 2, 3. 1 Yohanes Pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Amin. Nah, saat ini kakak mau bertanya. Tadi kan tidak ada yang ingat firman Tuhan minggu lalu ya. Oke, mungkin Kak Mona bisa sebutkan ayat hafalan minggu yang lalu. Dalam kitab apa Kak? Mazmur. Tadi ada ya udah apa tadi ya? Belum. Dalam Mazmur. Ayo. Siapa yang ikut hari Minggu? Kak Michael. Sama siapa lagi? Kak Seris. Iya. Mazmur 27 ayat 14. 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Karena nggak ada yang bisa hafal, maka nggak dapat hadiah. Oke. Nah, kakak akan memberikan pertanyaan. Siapa yang cepat? Siapa yang bisa menjawab, kakak akan berikan hadiah. Ada nih hadiah. Ada 2 hadiah. Ya. Oke, siap? Ya. Siap ya? Kasih tangan. Nah. Siapa yang cepat ya? Kak Mona bantu ya, lihat siapa Oke. yang duluan angkat tangan. Oke. Siap ya? Siap. Bagaimana cara Yesus menjadi pahlawan yang sejati? Dengan cara apa Dia menebus dosa manusia? Kak Michael. Hah? Benar. Tepuk tangan dong. Yeay. Ayo tepuk tangan. Kenapa nggak ada tepuk tangan? Oke, terima kasih. Michael juaranya. Michael juaranya. Satu lagi ya kak. Oke, nih hadiah untuk Michael. Yeay. Foto dulu dong sama Kak Jenny. Foto dulu. Juara pahlawan. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi ya. Satu lagi siap. Siap. Ini Ayo. kan kakak tadi udah bilang sepanjang ibadah siapa siapa yang tenang, siapa yang duduk diam mendengar firman Tuhan. Kak Mona lihat nggak tadi siapa yang tenang saat Kak Jenny Siapa sampaikan yang firman Tuhan? menganggap dirinya tadi tenang? Ayo, siapa? Siapa yang fokus dengarkan firman Tuhan? Siapa tadi yang tenang saat firman Tuhan?
Tadi tidur ya. Ayo siapa? Tadi kayaknya si ini siapa nih namanya? Kak siapa namanya? Kak Yosua. Yeay, Kak Yosua ya. Oke, masih Iya. depan. Maju Kak, maju. Dapat Kasih hadiah pertanyaan nih. satu, Kak. Ini Sebelum kasih pertanyaan. siapa pahlawan sejati? Benar, Tos. Ye, pinter. Ayo foto dulu. Oke, 1, 2, 3. Ye, selamat ya. Semangat untuk sekolah minggunya. Jangan lupa kembali hari Minggu ya. Jangan lupa untuk kembali pada hari Minggu ya. Nah, untuk kakak-kakak yang lainnya, Semua dari tenang juga Kakak. minggu depan kita juga dapat hadiah lagi. Ayo kita berlomba-lomba untuk mendengar firman Tuhan di sekolah minggu ya. Oke, saat ini kakak akan berikan tugas untuk adik-adik yang dikerjakan di sini. Nah, Hah? Oke. Nah, nanti setelah berdoa, adik-adik punya PR ya untuk dibawa ke rumah nanti. Ini ada kertas putih, ya, dan kemudian di dalam plastik ini ada 3 gambar, ya. Nanti adik-adik akan melengketkan 3 gambar ini di atas kertas putih ini. Nah, sebelum itu kita mengakhiri firman Tuhan dengan berdoa. Komikel pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus ya. Pada hari ini, kiranya berkatilah pelajaran di dalam hari ini supaya menjadi berkat untuk teman-teman dan kakak-kakak. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, kita akan kumpul persembahan dulu ya. Oke. Siapa? Ayo, Kak Sasa. Sasa. Enggak nanti. Ini aja apa aja. Ini Evelyn. Ini Evelyn. Ayo Kak Sasa. Iya. Tuh sama pokoknya dulu ya. Dede ya. Ya. Sama pokoknya dulu. Oke? Siapa yang mau pergi Kak? Nah, saat ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kembali ke Miss Mona, Kak Mona. Aku mau Oke, berapa? mari adik-adik kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita Aku mau berdoa. berapa? Ikuti kakak berdoa ya. Ya, Oke, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur pada hari ini pada hari ini kami bisa beribadah di hadapan-Mu. kami bisa beribadah di hadapan. Kami telah bernyanyi, Kami telah bernyanyi, kami telah mendengarkan firman-Mu. kami telah mendengarkan firman. Buka hati kami Tuhan, Buka hati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu. akan firman. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapak. Kami akan akhiri Kami akan akhiri ibadah kami ibadah kami pada siang hari ini. siang hari. Berkati kami semua. Berkati kami semua Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Ya, happy Sunday. Happy Sunday. Oke, Wah, siapa nih yang ulang tahun? Ada yang ulang tahun, guys? nah kakak akan bagikan kertasnya ya. Atau bagaimana nanti? Atau nanti aja. Jadi ini masuk. Jangan